Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 59. Apakah karena kamu tidak punya cukup uang? Aku bisa memberimu lebih banyak, dan aku membelikanmu rumah. Sebagai sarang cinta kita berdua, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan aku tidak akan ikut campur. Terlalu banyak dalam kehidupan pribadi Anda. Anda hanya perlu menemani saya 4 atau 5 kali sebulan. Tubuh saya saat ini tidak cocok untuk menempatkan terlalu banyak energi pada wanita, yang dapat menghasilkan lebih dari Anda sebagai penari, dan Anda tidak memilikinya untuk dimakan oleh orang-orang bau itu. Pria parubaya masih merayu Wang Hanhan perlahan. Wang Hanhan sudah bertekad, dia tidak bisa menjadi kekasih orang lain. Dia tidak ingin menukar hidupnya dengan kenyamanan yang berumur pendek ini. Dia terlihat jijik ketika dia melihat pria botak di depannya. Jika orang lain itu bukan bosnya sendiri, dia mungkin harus shout out. Bos, aku benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu harus mencari orang lain. Wang Hanhan menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Wang Hanhan masih menolaknya, pria parubaya itu memalingkan wajahnya dan berkata, ketika Anda datang kepada saya, apakah Anda masih punya pilihan? Tidak ada wanita yang tidak bisa saya dapatkan. Melihat ini, Wang Hanhan sangat ketakutan sehingga dia bangun dengan tergesa-gesa dan ingin lari, tetapi baru saja berdiri, dia merasa dunia berputar dan dia pusing. Hahaha, kamu tidak bisa pergi, kamu minum anggurku, apakah kamu masih ingin pergi? Pria parubaya itu tertawa. Wajah Wang Hanhan menjadi pucat, dia ingin memarahi. Tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya lagi, melihat pria parubaya itu semakin kabur. Pada akhirnya, dia jatuh di sofa dengan bunyi gedebuk, dan seluruh orang tidak bisa bergerak, dan secara bertahap tertidur. Pada saat yang sama, di lobi bar, Sister Yan sedang merokok dan memandang para penari muda dan cantik di atas panggung dengan iri. Sekali waktu, saya sangat muda dan cantik, dan saya sangat cantik di atas panggung. Dan saya juga dihargai dan diperhatikan oleh bos besar. Tapi sekarang, dia telah menjadi seorang germo yang menemukan seorang wanita untuk bos besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya dalam beberapa tahun. Saudari Yan, bahwa Wang Hanhan telah ditemukan oleh bos besar, dan sekarang dia akan berkembang. Seorang pelayan di samping Sister Yan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. Kamu harus berhati-hati ketika bertemu Wang Hanhan di masa depan, tetapi jangan memprovokasi dia, jika tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Sister yang mengeluarkan cerobong asap. Tidak, tapi sosok dan kulit Wang Hanhan benar-benar luar biasa, jika ini membuatku. Diam, kamu tidak ingin hidup? Dengan kebajikanmu, bahkan wanita bos besar pun berani memikirkannya. Sebelum pelayan selesai berbicara, Sister Yan berkata dengan marah. Saudari Yan, aku sial, aku berbicara omong kosong. Pelayan itu menampar dirinya sendiri 2 kali dengan tergesa-gesa. Lupakan saja kali ini, jika ada waktu lain, saya akan memotong gaji Anda selama 1 bulan. Suster Yan berkata dengan tajam. Terima kasih, Sister Yan, terima kasih, Sister Yan. Pelayan itu buru-buru mengucapkan terima kasih, mengulurkan tangan dan meremas pantat Sister Yan dengan lembut. Lihat betapa matinya kamu. Sister Yan tersenyum dan menarik pelayan itu pergi. Sister Yan semakin tua, meskipun bos besar tidak menyukainya, tetapi tidak ada pelayan muda dan kuat di bar yang bisa lepas dari telapak tangannya. Keduanya berbicara dengan sangat pelan setiap saat, tetapi mereka masih didengar oleh Hagen Chen. Mendengar bahwa Wang Hanhan dicari oleh bos besar, untuk hal semacam ini, wajah Hagen Chen sangat dingin. Hagen Chen bangkit dan berjalan menuju belakang panggung. Begitu dia sampai di pintu, dia dihentikan oleh 2 pelayan. Sebelum kedua orang itu bisa membuat suara, Hagen Chen langsung membuat kedua orang itu pingsan. Memasuki backstage, Hagen Chen tidak tahu di mana Wang Hanhan berada, ada kamar di mana-mana, dan tidak ada cara untuk menemukannya, yang membuat Hagen Chen cemas. Tepat ketika Hagen Chen melewati kamar mandi, dia tiba-tiba mendengar ledakan suara. Tanpa ragu-ragu, Hagen Chen bergegas masuk dan menendang sebuah kompartemen. Bab 60 Pembunuhan. Apa?
Saya melihat bahwa di kompartemen, Sister Yan mengikuti pelayan tadi. Ketika pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, dia terpana oleh telapak tangan Hagen Chen, dan kemudian meraih kerah Sister Yan, di mana Anda membawa Han Han. Kamu sialan. Melihat itu adalah Hagen Chen, Sister Yan segera meneriakinya. Tapi saat dia berbicara, Hagen Chen meraih leher Sister Yan, dan Sister Yan tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, wajahnya memerah, dan ada ketakutan di matanya. Di kantor. Suster Yan berkata dengan tergesa-gesa. Bawa aku ke sana. Hagen Chen melepaskan Sister Yan. Melihat wajah pembunuh Hagen Chen, Sister Yan tidak berani bermain trik, dia hanya bisa memimpin di depan. Setelah membawa Hagen Chen ke kantor, Hagen Chen menendang pintu kantor hingga terbuka dengan satu tendangan. Ledakan. Suara keras itu mengejutkan pria parubaya itu. Setelah Hagen Chen bergegas masuk, dia melihat Wang Han Han terbaring tak bergerak di sofa, sementara pria parubaya botak itu berjalan di sekitar Wang Han Han dengan tangannya. Kematian pengadilan. Mata Hagen Chen penuh amarah, dan satu melangkah maju, langsung menendang pria parubaya itu keluar. Han Han, Han Han. Hagen Chen melepas mantelnya dan mengenakannya pada Wang Han Han. Melihat Wang Han Han tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa dia pasti telah dibius. Jadi kekuatan spiritual dipindahkan ke tubuh Wang Han Han. Wang Han Han perlahan membuka matanya, dan setelah melihat Hagen Chen, dia berteriak kaget, "Kakak Hagen Chen." Hanya berteriak, Wang Han Han tertidur lagi, sepertinya efek obatnya terlalu berat. Pria parubaya itu ditendang oleh Hagen Chen, dan dia berbaring di tanah, seluruh wajahnya berubah ungu. Bos. Sister Yan bergegas maju dan membantu pria parubaya itu berdiri. Pria parubaya itu memelototi Hagen Chen. "Nak, kamu berani mengalahkanku, aku pikir kamu bosan hidup. Siapa kamu?" Sementara pria parubaya itu mengaum, 4 preman berjas hitam mendengar gerakan itu dan bergegas masuk. "Bos, orang ini mungkin pacar Wang Han Han." Sister Yan berkata kepada pria parubaya itu. Dari sikap Hagen Chen terhadap Wang Han Han barusan, dan ekspresi marahnya sekarang, apalagi kalau bukan pacar. "Aku tidak peduli siapa dia, bunuh dia untukku, berani pukul aku akan menghancurkanmu." Ketika pria parubaya itu melihat pria itu bergegas masuk, dia langsung berteriak keras. Melihat ini, keempat preman menyerbu langsung ke arah Hagen Chen. Hagen Chen meletakkan Wang Han Han, dan dia bahkan tidak melihat 4 penjahat yang bergegas. Dengan lambaian telapak tangannya, keempat penjahat itu terbang terbalik dan menghantam dinding dengan keras. Tidak bisa bergerak satu persatu. Melihat Hagen Chen begitu kuat, pria parubaya dan Sister Yan semua tercengang, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Hagen Chen memandang pria parubaya itu dengan dingin, "Bajingan sepertimu, sial. Apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat mata pembunuh Hagen Chen, pria parubaya itu berkata dengan gemetar, "Saya dapat memberitahu Anda, bar ini ditutupi oleh Tiger Lord." Apakah Anda tahu siapa Tiger itu? Tepat ketika pria parubaya itu selesai berbicara, ponsel Hagen Chen berdering. Lin Tianhu yang awalnya memanggil Hagen Chen, tetapi dia tidak pernah melihat Hagen Chen datang, jadi Lin Tianhu memanggil Hagen Chen untuk bertanya. "Tuan Chen, dari mana saja Anda?" Lin Tianhu bertanya dengan suara rendah. "Aku di Feng Yue Bar." Feng Yue Bar. Lin Tianhu terkejut. Apa yang dilakukan Tuan Chen di Feng Yue Bar? Pembunuhan. Kata-kata pendek itu mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya, membuat Lin Tianhu di sisi lain telepon gemetar ketakutan. "Tuan Chen, Feng Yue Bar dimiliki oleh Li Botak, dan telah membayar saya biaya perlindungan untuk Ju Yitang. Saya akan membawa seseorang ke sana sekarang, dan saya tidak membutuhkan Tuan Chen untuk melakukannya sendiri." Lin Tianhu tahu bahwa jika Hagen Chen bisa mengucapkan kata pembunuhan, pasti Feng Yue Bar yang membuat Hagen Chen kesal. "Oke." Hagen Chen menjawab hanya dengan satu kata, menutup telepon, lalu duduk diam di sofa dan menunggu. Bab 61. Di kantor, ada keheningan yang mati. Sister Yan dan pemilik bar memandang Hagen Chen yang tenang, dan memiliki firasat buruk di hati mereka. "Bos, apakah menurutmu pria itu baru saja berbicara dengan Tuan Harimau?" Sister Yan bertanya kepada bos dengan suara rendah. Pemilik bar tidak menjawabnya,
Karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, suara yang baru saja keluar dari telepon memang sangat mirip dengan Lin Tianhu, tetapi seorang pria muda dengan rambut kecil, dan dia menjual barang semua tidak seperti anak kaya. Bagaimana dia bisa mengenal Lin Tianhu, dan berbicara dengan Lin Tianhu dengan nada yang begitu liar? Melihat bosnya tidak berbicara, Sister Yan di samping hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Tidak mungkin Lord Tiger mengenal orang seperti itu, dia pasti berpura-pura, dan orang di telepon tadi bukan Lord Harimau. Siapa yang berani menggunakan nada seperti itu di Hong Cheng? Apakah kamu berbicara dengan Tuan Harimau? Setelah mendengar ini, pemilik bar mengangguk sedikit, setuju dengan sudut pandang Sister Yan. Nak, jangan berpura-pura berada di sini, hanya mengandalkan kebajikan Anda. Bagaimana mungkin Lord Tiger mengenal Anda? Anda berani berpura-pura menjadi nama Lord Tiger. Ini adalah kejahatan besar. Pemilik bar berteriak pada Hagen Chen. Hagen Chen hanya melirik pemilik bar sedikit, mencibir dan mengabaikannya. Bos, Anda menelepon Huye. Anak ini membujuk, biarkan Huye membersihkannya, supaya Anda tahu apakah Huye yang baru saja menelepon. Sister Yan berkata kepada pemilik bar. Pemilik bar mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Lin Tianhu, tetapi telepon berdering, dan Lin Tianhu yang menelepon. Pemilik bar buru-buru terhubung, Tuan Tiger. Botak Li, bagaimana Anda memprovokasi Tuan Chen? Sekarang Anda menunggu saya akan segera ke sana, jangan buka Feng Yue bar Anda, jika Anda punya nyali untuk melarikan diri, cobalah dan lihat. Saya Lin Tianhu, dapatkah saya menemukan Anda? Pemilik bar baru saja menelepon dan memanggil Lord Tiger, dan suara marah Lin Tianhu datang, yang membuat pemilik bar ketakutan sampai menjadi bodoh. Sekarang bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, faktanya sudah ada di depannya. Memang Lin Tianhu yang baru saja berbicara dengan Hagen Chen, dan Lin Tianhu dengan hormat memanggil Hagen Chen Tuan Chen. Terkunci. Ponsel di tangan pemilik bar jatuh ke tanah dan hancur seketika. Dia memandang Hagen Chen seperti orang bodoh, dan akhirnya berlutut dengan bunyi gedebuk. Saudarian itu juga penuh kengerian, dan jatuh ke tanah bersama-sama. Tuan Chen, saya salah, saya mohon Tuan Chen untuk melepaskan saya. Pemilik bar dengan putus asa bersujud pada Hagen Chen. Hagen Chen tidak peduli padanya, dia bahkan tidak memandangnya. Pada saat ini, Hagen Chen mengirimkan kekuatan spiritual ke tubuh Wang Hanhan, sehingga Wang Hanhan bisa bangun. Saya tidak tahu obat apa yang digunakan pemilik bar ini untuk Wang Hanhan, tetapi efek obatnya sangat kuat. Bahkan Hagen Chen menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk membuang banyak waktu sebelum Wang Hanhan perlahan membuka matanya lagi. Kakak Hagen Chen. Melihat Hagen Chen, Wang Hanhan berteriak malu. Lagi pula, menjadi penari di bar bukanlah karir yang mulia. Han, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ayo pergi. Hagen Chen membantu Wang Hanhan bangkit dari sofa dan berkata perlahan. Yah, Wang Hanhan mengangguk, tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Sister Yan yang berlutut di tanah, dia tercengang. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini berlutut di tanah, mungkinkah karena Hagen Chen? Wang Hanhan memandang Hagen Chen dengan bingung. Bagaimanapun, di mata Wang Hanhan, Hagen Chen hanyalah orang biasa, dan dia hanyalah orang biasa yang pernah dipenjara. Ayo pergi. Hagen Chen tidak menjelaskan, tetapi menyeret Wang Hanhan keluar. Bab 62. Di lobi bar, Lin Tianhu telah membawa orang ke sini dan mengusir semua tamu. Semua staf di bar dikelilingi oleh sudut dan berjongkok di tanah. Wang Hanhan melihat begitu banyak orang, dan mereka semua memegang senjata, dan wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan satu tangan dengan erat menggenggam lengan Hagen Chen, sedikit gemetar. Jangan takut, Hagen Chen menghibur Wang Hanhan dengan lembut. Melihat Hagen Chen keluar, Lin Tianhu hendak melangkah maju untuk berbicara, tetapi dihentikan oleh Hagen Chen dengan matanya. Hagen Chen tidak ingin Wang Hanhan tahu bahwa dia mengenal Lin Tianhu. Bagaimanapun, Lin Tianhu bukan orang baik di mata orang biasa. Jika dia memberitahu orang tuanya bahwa dia bersama Lin Tianhu, dia akan sangat marah. Lin Tianhu langsung mengerti arti di mata Hagen Chen, dan setelah melambaikan tangannya, orang yang menjaga pintu bar segera menyingkir. Hagen Chen membawa Wang Hanhan dan berjalan keluar di bawah pengawasan puluhan orang.
Begitu keduanya berjalan keluar dari bar, mereka mendengar jeritan dan suara keras yang datang dari bar. Setelah menghentikan taksi, Hagen Chen membawa pulang Wang Hanhan. Dalam perjalanan kembali, Wang Hanhan memandang Hagen Chen dan ingin membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu beberapa kali, tetapi setiap kali dia tidak bisa mengatakan apa-apa. "Kenapa kamu kembali bekerja di tempat seperti ini?" Hagen Chen adalah yang pertama berbicara. Wang Hanhan menundukkan kepalanya, menggosok tangannya, menggigit bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat, "Kakak Hagen Chen, tidak bisakah kamu memberitahu ibuku? Jika kamu memberitahu dia, dia akan marah." Hagen Chen mengangguk. Wang Hanhan memilah emosinya, dan kemudian melanjutkan, "Saya berutang 1 juta rentenir sekarang. Jika saya tidak pergi bekerja di tempat seperti itu, tidak ada cara untuk membayar kembali uang itu. Jika saya tidak dapat membayarnya, mereka akan menemukannya. Ibuku ingin." Wang Hanhan berkata, air mata jatuh. "Mengapa kamu berhutang begitu banyak uang?" Hagen Chen sedikit mengernyit. Keluarga Wang Hanhan tidak terlalu baik, jadi Wang Hanhan sangat hemat sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menghabiskan uang dengan sembarangan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berhutang begitu banyak uang? Ketika Hagen Chen menanyakan hal ini, Wang Hanhan semakin menangis dan berkata, "Ketika saya masih kuliah, saya bertemu dengan seorang pacar yang 2 tahun lebih tua dari saya dan merupakan senior saya. Kemudian, setelah dia lulus, dia harus memulai bisnis uang, jadi saya menggunakan identitas saya untuk meminjam pinjaman riba. Tetapi siapa yang tahu bahwa setelah meminjam uang, saya tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi." Setelah Wang Hanhan selesai berbicara, Hagen Chen langsung mengerti bahwa dia ditipu oleh yang disebut pacar. Pada saat ini, sopir taksi menghela nafas. "Hei, sekarang gadis kecil ini terlalu sederhana, terlalu mudah untuk mempercayai orang. 1 juta bukan jumlah yang kecil. Saya mendengar tentang seorang gadis kecil 2 hari yang lalu. Karena rentenir, saya melompat ke sungai dan bunuh diri. Hanhan, jangan menangis, aku akan membantumu menemukan jalan untuk jutaan ini." Hagen Chen menepuk bahu Wang Hanhan dengan lembut. Wang Hanhan mengangkat kepalanya dan menatap Hagen Chen dengan penuh rasa terima kasih. "Saudara Hagen Chen, saya tahu bahwa Anda baru saja dibebaskan dari penjara. Anda bahkan tidak memiliki pekerjaan, di mana ada begitu banyak uang, jangan beritahu saya. Ibu, saya akan menemukan jalan sendiri, Anda jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Jika saya pergi, ibu saya pasti tidak akan bisa hidup." Hagen Chen tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa-apa, tetapi Wang Hanhan pasti akan membantu menangani riba jutaan dolar ini. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan oleh Su Wenzong, dan masih ada 10 juta di dalamnya. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, Hagen Chen dapat mengikuti Lin Tianhu untuk memintanya. Bagaimanapun, seluruh juitan sekarang miliknya. Setelah kembali ke komunitas, sopir taksi tidak menerima uang Hagen Chen, tetapi memandang Wang Hanhan dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Gadis kecil, jika Anda ingin membuka, hal-hal besar dapat berlalu." Setelah berbicara, pengemudi taksi menendang pedal gas dan pergi. Melihat ke belakang taksi, Hagen Chen menghela nafas, masih banyak orang baik di dunia ini. Bab 63. Hagen Chen membawa Wang Hanhan pulang dan menemukan bahwa Wang Changfeng masih mengobrol dengan orang tuanya di rumahnya sendiri. Awalnya, Hagen Chen ingin Wang Hanhan menstabilkan emosinya dan kemudian pulang, tetapi kali ini dia ditemukan langsung. Melihat Hagen Chen dan Wang Hanhan pulang bersama, Wang Changfeng dan Chen Baoguo semua tercengang. Hanya Tang Hongying yang tidak bisa melihatnya, dan tidak ada perubahan ekspresi, tetapi berkata dengan ringan, "Hagen Chen, apakah kamu kembali?" "Itu? Pulang terlambat." Chen Baoguo di samping menarik lengan Tang Hongying. Hagen Chen bersama Hanhan, mereka kembali bersama. Ketika dia mengatakan ini, wajah Chen Baoguo penuh dengan senyuman. Ketika Tang Hongying mendengarnya, dia segera tersenyum dan berkata, "Hagen Chen, anakmu, kamu dapat pergi ke Hanhan, beritahu kami secara langsung, dan pergi diam-diam sendiri, apakah kamu ingin mengejutkan kami?" Hagen Chen terdiam beberapa saat dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, hanya Wang Changfeng yang menemukan bahwa wajah Wang Hanhan salah,
dan dia menangis, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, Han Han, apakah kamu tidak akan bekerja lembur? Dan mengapa kamu menangis? Kamu masih bau alkohol. Serangkaian pertanyaan Wang Changfeng membuat Wang Han Han panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bibi Wang, Han Han tidak bekerja lembur. Dia pergi minum dengan rekan-rekannya. Akibatnya, orang-orang itu terus meminumnya. Aku tahu dan membawa Han Han kembali. Hagen Chen buru-buru berbohong. Setelah mendengar ini, Wang Changfeng buru-buru bangkit dan memeriksa tubuh Wang Han Han. Matanya penuh perhatian, rekan macam apa kalian semua? Mengetahui bahwa Anda tidak tahu cara minum, terlalu banyak minum Anda. Melihat ibunya sangat gugup tentang dirinya sendiri, Wang Han Han tidak tahan lagi, memeluk Wang Changfeng dan menangis lagi. Wang Changfeng menghibur Wang Han Han, Han Han, jika kita tidak bahagia di tempat kerja, kita tidak akan melakukannya, sungguh rekan kerja yang rusak. Wang Changfeng berpikir bahwa Wang Han Han sedang diganggu oleh rekan-rekannya dan merasa dirugikan. Bagaimanapun, Wang Han Han sudah lama tidak bekerja, dia dianggap sebagai pendatang baru, dan banyak perusahaan menggertak pendatang baru. Ya, Han Han, jangan menangis, ini masalah besar, mari kita berhenti. Besok Paman Chen Anda akan pergi ke wali untuk mencari pekerjaan untuk Hagen Chen, dan memintanya untuk membantu Anda bertanya. Kami adalah mahasiswa, dan kami takut tidak punya pekerjaan. Tang Honging juga buru-buru membujuk Wang Han Han. Besok saya akan bertanya bersama, seharusnya tidak ada masalah, bagaimanapun juga, orang ini adalah kawan seperjuangan lama saya. Chen Baoguo juga angkat bicara. Semakin banyak orang membujuk Wang Han Han, semakin sedih Wang Han Han menangis, hanya Hagen Chen sendiri yang tahu mengapa Wang Han Han menangis. Wang Changfeng tidak punya pilihan selain membawa pulang Wang Han Han. Hagen Chen, kamu harus tidur lebih awal juga. Aku akan membawamu ke rumah Paman San besok dan memintanya mencari pekerjaan untukmu. Ngomong-ngomong, aku juga bertanya pada Han Han, anak ini sangat sulit. Tang Honging menghela nafas, dia menghela nafas, kamu tidak bisa menggertak Han Han di masa depan, bersikap baiklah kepada orang lain. Paman San yang disebutkan oleh Tang Honging adalah rekan seperjuangan Chen Baoguo, San Fuhai. Setelah dia diberhentikan dari tentara, Chen Baoguo menjadi pegawai negeri di bidang politik, sementara San Fuhai pergi ke laut untuk berbisnis dengan subsidi pensiun. Ibu, aku. Baiklah, tidurlah. Tang Honging tidak mendengarkan kata-kata Hagen Chen dan pergi. Hagen Chen sedikit tidak berdaya. Dia selalu menganggap Wang Han Han sebagai saudara perempuannya, dan dia tidak memiliki hubungan seperti itu antara pria dan wanita. Sekarang dia tidak tahu bagaimana memberitahu orang tuanya. Setelah menggelengkan kepalanya tanpa daya, Hagen Chen juga kembali ke kamarnya untuk tidur. Pan Long Bei tidak bisa pergi ke sana untuk waktu yang singkat, dia takut orang tuanya akan marah. Dini hari berikutnya, Tang Honging berteriak, Hagen Chen, cepat bangun, berpakaian lebih baik, jangan ceroboh, Paman Musan secara khusus meminta hari libur untuk kita. Dipahami. Hagen Chen membuka matanya dan berkata. Setelah sarapan sederhana, mereka bertiga bergegas keluar pintu, naik taksi, dan menuju rumah San Fuhai. Bab 64. Keluarga San Fuhai tinggal di komunitas Phoenix Manor yang relatif terkenal di Hongcheng. Harga rata-rata sebuah rumah di sini adalah lebih dari 10.000 yuan. Sebuah rumah dapat dengan mudah berharga lebih dari 1 juta yuan. Ini bukan sesuatu yang orang biasa di negara kecil. Tempat seperti Hongcheng mampu. Hagen Chen, ketika kamu sampai di tempat itu, bersikaplah manis dan sopan. Bagaimanapun, kami meminta bantuan. Dalam situasimu, sulit untuk mencari pekerjaan. Tidak ada perusahaan yang mau menemukan seseorang yang telah dipenjara. Anda harus lebih memperhatikan diri sendiri. Di dalam mobil, Tang Honging terus memberitahu Hagen Chen, karena takut Hagen Chen melakukan kesalahan. Oke, jangan katakan sepatah kata pun, apa yang salah dengan berada di penjara? Apakah tidak apa-apa untuk berpikir bahwa karakter Anda tidak baik setelah berada di penjara? Saya telah mengikuti kasih sayang Fuhai selama bertahun-tahun, ini jelas bukan masalah. Chen Baoguo menoleh dari kopilot dan berkata kepada Tang Honging.
Dia takut omelan Tang Hongying akan membuat Hagen Chen kesal, terutama ketika dia menyebutkan masalah masuk penjara. Lagi pula Hagen Chen sudah cukup masuk penjara. Kalian berdua sangat mesra, mengapa kamu tidak melihatnya datang menemuimu dalam beberapa tahun terakhir? Tidakkah kamu tahu bagaimana kita hidup dalam beberapa tahun terakhir? Tang Hongying sedikit tidak senang, Hagen Chen telah dipenjara selama beberapa tahun terakhir, dan kehidupan keluarga mereka anjlok, tetapi San Fuhai belum pernah terlihat. Oke, jangan salahkan Fuhai, aku tidak memberitahunya. Aku tidak memberitahunya tentang rumah kami, dan dia tidak tahu alamat kami. Bagaimana Anda melihatnya? Kami adalah kawan yang mematikan. Aku tidak terburu-buru padanya, tidak ada orang seperti San Fuhai sekarang. Chen Baoguo adalah orang yang relatif kuat, dan dia adalah pemimpin pasukan saat itu, jadi dia seperti ini sekarang, dan saya malu untuk memberitahu rekan seperjuangan saya. Jika bukan karena pencarian pekerjaan Hagen Chen, dia tidak akan datang untuk memohon pada San Fuhai. Bu, bukannya kamu tidak tahu temperamen ayah saya. Saya akan memperhatikannya ketika saya sampai di sana. Ketika saya mendapatkan uang dari pekerjaan, keluarga kita akan lebih baik. Hagen Chen berkata kepada Tang Hongying. Sekarang Hagen Chen memiliki 10 juta di sakunya, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya. Lagi pula, tidak ada cara untuk menjelaskan uang itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, orang tuanya tidak akan mempercayainya. Lagi pula, 3 tahun hidupnya di penjara terlalu legendaris. Pada saat ini, di sebuah villa 2 lantai di Phoenix Manor, San Fuhai, yang berusia 50-an, mengenakan seragam militer yang sangat tua dan sedang merapikan di depan cermin. Di sofa, seorang gadis berusia awal 20-an terlihat cukup bagus, dengan tubuh tinggi, mengenakan piyama kotak-kotak, dan setengah berbaring di sofa bermain dengan ponselnya. Ayah, apa yang kamu merokok? Seragam militer yang rusak dari bertahun-tahun yang lalu, dan kamu masih memakainya. Gadis itu melirik San Fuhai dan berkata, gadis ini adalah San Xiaomeng, putri tunggal San Fuhai. Ayahmu akan melihat seorang kawan lama, jadi dia mengeluarkannya dan memakainya, tetapi perutnya terlalu besar, dan pakaiannya tidak muat. Seorang wanita paruh baya keluar dari dapur dengan sepiring buah. Wanita itu mengenakan gaun hitam dengan kemeja putih di dalamnya, sepasang stoking berwarna daging dan sepatu hak tinggi, jelas berpakaian seperti pekerja kerah putih profesional, dengan riasan lukisan yang samar, usia terlihat sangat muda. Wanita ini adalah istri San Fuhai, Li Fengxia, yang bekerja sebagai manajer penjualan di perusahaannya sendiri. Matahari tua, siapa kawan seperjuangan ini? Saya mendengar bahwa beberapa rekan seperjuangan Anda berkembang dengan baik. Anda berjalan-jalan sedikit lagi dan membiarkan mereka membantu. Mungkin perusahaan kami akan dapat mengatasi situasi ini. Kesulitan? Kalau tidak, itu akan bangkrut setelah periode perlawanan. Li Fengxia meletakkan buah itu dan bertanya pada San Fuhai dengan cemas. Jangan khawatir, kali ini monitor lama kami yang datang ke rumah. Kami belum bertemu selama beberapa tahun, jadi tolong bersikap sopan padaku. San Fuhai berkata kepada Li Fengxia dengan tidak sabar. Pemimpin pasukan lama? Kalau begitu mungkin sekarang sudah berkembang dengan baik. Saya ingat Anda menyebutkannya sebelumnya dan menyelamatkan hidup Anda. Kemudian, setelah keluar dari tentara, Anda memasuki politik. Li Fengxia terus bertanya. Bab 65. Ya, hanya saja tidak ada kontak dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak tahu apa yang terjadi. San Fuhai mengangguk. Mungkin aku sudah menjadi pejabat tinggi sekarang, aku akan berada di sini sebentar lagi, kamu dapat berbicara tentang masa lalu. Li Fengxia tampak bersemangat, lalu menatap San Xiaomeng di sofa dan berkata, pergi dan ganti ayo pergi ke pakaian, akan ada tamu di rumah sebentar lagi, apa yang kamu lakukan seperti ini? Dan ayahmu, ketua kelas yang lama, memiliki seorang putra, dan ketika saatnya tiba, orang-orang akan berkumpul, mungkin. Oh, Bu, berhenti bicara, aku punya pacar sekarang, bukannya tidak tahu, itu benar-benar menjengkelkan. San Xiaomeng berdiri dari sofa dan berjalan menuju kamar dengan tidak sabar. Kamu gadis,
Aku tidak melakukannya untukmu, maka Cui Xiuan hanyalah seorang manajer penjualan perusahaan, bisakah itu sama? Li Fengxia berteriak dari belakang. San Xiaomeng tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah memasuki kamar tidur, dia menutup pintu dengan paksa. Anak ini sangat tidak patuh, gumam Li Fengxia, dan kemudian berkata kepada San Fuhai, San Fuhai, aku akan mencuci buah, kamu ingat menelepon untuk memesan hotel, lebih baik siang. Makan bersama. Oke. San Fuhai mengangguk. Segera, keluarga Hagen Chen tiba. Setelah membunyikan bel pintu, San Fuhai bergegas membuka pintu. Ketika Chen Baoguo dan San Fuhai bertemu, keduanya tertegun sejenak, dan kemudian berpelukan dengan erat. Pemimpin pasukan lama, aku sangat merindukanmu. Kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun, dan rambutmu telah memutih. San Fuhai tertawa. Haha, anakmu juga gendut. Dengan bentuk tubuhmu yang sekarang, kamu berani memakai seragam militer. Chen Baoguo tertawa dan meninju San Fuhai. San Fuhai menatap Tang Hongying dan Hagen Chen. Ketika dia melihat bahwa Tang Hongying memiliki mata terbuka, tetapi matanya tumpul, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa, dia tertegun sejenak. Melihat ini, Chen Baoguo buru-buru memperkenalkan, ini istri saya, Tang Hongying, yang jatuh sakit beberapa tahun yang lalu dan kehilangan penglihatannya. San Fuhai buru-buru berkata kepada Tang Hongying, halo, ipar perempuan, cepatlah duduk di kamar. Tang Hongying tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi. Oke, saya sering mendengar Lao Chen menyebutkan barang-barang Anda di rumah. Tidak ada pemimpin regu lama saat itu, dan aku sudah berinkarnasi sekarang. San Fuhai dengan cepat membantu Tang Hongying ke pintu. Paman San, biarkan aku datang. Hagen Chen melangkah maju dan mendukung Tang Hongying. Ini anakku Hagen Chen, kata Chen Baoguo. Ya, orang yang berbakat, sama seperti ayahmu saat itu. San Fuhai melirik Hagen Chen dan berkata sambil tersenyum. Hagen Chen mengikuti sambil tersenyum, San Fuhai memberinya kesan yang baik, dan senyum di wajahnya tulus dan tidak dibuat-buat. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah kata-kata San Fuhai, ekspresi Chen Baoguo dan Tang Hongying sedikit berubah, tetapi itu hanya sekilas. Matahari tua, apakah monitor lama ada di sini? Li Fengxia keluar dari dapur dengan sepiring besar buah dan buru-buru menyapanya. Monitor lama, ini istriku Li Fengxia. San Fuhai mengikuti perkenalan Chen Baoguo. Halo kakak dan adik, Chen Baoguo tersenyum sedikit. Li Fengxia tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa Chen Baoguo mengenakan pakaian biasa, rambut abu-abu, dan tidak memiliki keagungan pejabat tinggi. Melihat Tang Hongying yang mengikuti Hagen Chen, mereka semua polos dan sederhana, hanya orang biasa. Apakah menjadi pejabat tinggi sekarang menjadi sesederhana itu? Li Fengxia bergumam dalam hatinya. Untuk apa kamu tercengang? Monitor lama berbicara denganmu. San Fuhai melihat bahwa Li Fengxia tercengang, jadi dia menarik tangan dan berkata, oh, halo saudaraku, halo saudara ipar, duduklah, aku akan mencuci buah untukmu. Li Fengxia bereaksi dan buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Bab 66. Keluarga Chen Baoguo duduk di sofa, San Fuhai buru-buru menuangkan teh dan air, dan dia tidak lupa berteriak ke kamar tidur, Xiaomeng, kamu Paman Chen dan yang lainnya ada di sini. Cepat keluar. Fuhai, jangan terlalu sopan. Kami sangat menyesal mengganggu kami tiba-tiba. Chen Baoguo merasa sangat malu ketika melihat San Fuhai sangat antusias. Monitor tua, apa yang memalukan tentang ini? Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Ketika Anda datang kepada saya, anggap saja itu sebagai rumah Anda sendiri. Saya akan memesan hotel di siang hari, dan kami akan memiliki minuman yang enak. San Fu berkata sambil menuangkan teh untuk Chen Baoguo di tepi laut. Pada saat ini, San Xiaomeng keluar, berganti pakaian olahraga, dengan ekor menggantung, terlihat sangat muda dan energik. San Xiaomeng melirik dan menatap Hagen Chen, dia menemukan bahwa Hagen Chen ada di mana-mana, dan dia terlihat sangat kotor, seperti orang desa. Xiaomeng, jangan panggil Paman Chen. San Fuhai berkata kepada San Xiaomeng. Halo Paman Chen. San Xiaomeng memanggil tanpa sadar, seluruh orang tampaknya tidak peduli, dan ada jejak penghinaan di matanya. Kamu anak, bagaimana?
Melihat sikap San Xiaomeng, San Fuhai hendak marah, namun dihentikan oleh Chen Baoguo. Oke, Chen Baoguo buru-buru menghentikan San Fuhai dan mengangguk ke San Xiaomeng dengan senyum di wajahnya. Kedua keluarga itu duduk dan mengobrol bersama, dan jelas bahwa San Xiaomeng sedikit tidak nyaman. Saudara Chen, saya mendengar cucu lama saya mengatakan bahwa setelah Anda pensiun dari tentara, Anda memasuki politik. Setelah bertahun-tahun, Anda harus menjadi kader semua tingkat biro sekarang, kan? Li Fengxia bertanya pada Chen Baoguo. Ketika Li Fengxia bertanya, Chen Baoguo tersipu dan tersenyum canggung. Tidak, saya sudah pensiun. Berapa umurmu untuk pensiun? Apakah ini terlalu dini? Li Fengxia berkata dengan kaget. Oke, ada banyak omong kosong. Jika Anda bertanya, periksa pendaftaran rumah tangga Anda. San Fuhai memelototi Li Fengxia. Faktanya, begitu Chen Baoguo dan yang lainnya memasuki pintu, San Fuhai menyadari ada sesuatu yang salah. Dia membuka perusahaan dan berurusan dengan berbagai pejabat sepanjang tahun. Chen Baoguo tidak memiliki semangat resmi seperti itu sama sekali. Hanya saja dia tidak patah, karena dia tahu bahwa istrinya sombong. Jika dia tahu bahwa keluarga Chen Baoguo adalah orang biasa, dia takut dia akan memalingkan wajahnya di tempat. Aku hanya bertanya dengan santai, hanya ingin tahu, apa yang membuatmu cemas? Li Fengxia memutar matanya ke arah San Fuhai, dan kemudian terus menghadap Chen Baoguo. Kakak Chen, pada level berapa kamu pensiun? Melihat pertanyaan Li Fengxia, Chen Baoguo tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, belum lagi dia meminta bantuan, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, saya dipecat. Chen Baoguo menceritakan segalanya tentang pengalamannya dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, Chen Baoguo tidak memikirkan apa yang harus hilang. Wajahnya tidak berharga baginya sekarang. Ketika Li Fengxia selesai mendengarkan, senyum di wajahnya segera menghilang, dan dia memutar matanya. Di sisi lain, San Fuhai tampak terkejut. Monitor tua, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda mengalami kesulitan selama bertahun-tahun? Semuanya sudah berakhir, dan sekarang Hagen Chen telah keluar. Saya tidak berpikir saya meminta Anda untuk membantu saya untuk melihat apakah saya dapat menemukan dia pekerjaan. Tidak apa-apa untuk lelah. Chen Baoguo bertanya dengan rendah hati. Reedukasi tahanan, sekarang perusahaan mana yang berani memintanya? San Fuhai belum mengatakan apa-apa, tetapi Li Fengxia cemberut. Sekarang sikap Li Fengxia benar-benar berbeda dari awal. San Fuhai juga sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. Chen Baoguo berkata dengan tergesa-gesa, jika itu memalukan, saya akan membiarkan dia pergi ke lokasi konstruksi untuk mencari pekerjaan. Bab 67. Pemimpin pasukan lama, sejujurnya, perusahaan saya menghadapi beberapa kesulitan sekarang. Jika saya tidak bisa mengatasinya, saya khawatir saya akan bangkrut. Merekrut Hagen Chen juga akan menundanya. San Fuhai menghela nafas dan berkata. Ketika Chen Baoguo mendengar ini, dia segera berkata dengan malu, Fuhai, aku benar-benar membuatmu kesulitan. Jangan khawatir tentang pekerjaan Hagen Chen. Apa yang terjadi dengan perusahaanmu? Apa yang terjadi, bisakah kamu menyelesaikannya? Li Fengxia mencibir. Aku, Chen Baoguo tersipu malu. Diam. San Fuhai menatap Li Fengxia dengan tegas, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, pemimpin pasukan lama, jangan perhatikan wanita-wanita ini, perusahaan saya memiliki beberapa urusan bisnis dengan dekorasi Fuyao, dan hasilnya adalah pembayaran untuk barang-barang itu. Mereka telah menahannya dan tidak akan memberikannya, dan sekarang rantai modalnya putus, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Tapi tentang pekerjaan Hagen Chen, saya meminta Xiaomeng untuk pergi ke perusahaan mereka untuk bertanya. Perusahaan mereka adalah perusahaan grup, dan manfaatnya bagus. Biarkan Hagen Chen pergi dulu dan perlahan mulai dari bawah. Ayah, saya hanya seorang salesman, bagaimana saya bisa melakukan apa saja? Jangan membuat masalah untuk saya. Begitu suara San Fuhai jatuh, San Xiaomeng berkata dengan sedih. Kamu tidak memiliki keterampilan. Bukankah itu Cui Xiuan seorang manajer penjualan? Tidak bisakah dia mempekerjakan seorang karyawan sebagai manajer? Tanya San Fuhai. Dia,
Oke, itu saja. Jika Cui Siwan bahkan tidak memiliki kemampuan, saya pikir kalian berdua tidak cocok. Tanpa menunggu San Xiaomeng berbicara, San Fuhai langsung mengancam San Xiaomeng. Ketika San Xiaomeng mendengar ini, dia berhenti berbicara dan hanya bisa cemberut dengan marah. San tua, Xiaomeng kehilangan banyak energi ketika dia memasuki perusahaan itu, bukankah kamu hanya menyebabkan masalah bagi anak-anakmu? Selain itu, ini adalah perusahaan grup besar, dapatkah tahanan reformasi perburuhan masuk? Li Fengxia melirik Hagen Chen, dan kemudian sangat tidak puas, katanya kepada San Fuhai. Hagen Chen sangat tidak nyaman mendengarkan Li Fengxia salah satu tahanan reformasi tenaga kerja, tetapi San Fuhai adalah orang yang baik, dan Hagen Chen tidak bisa marah. Ayah, saya mengatakan hal-hal buruk di depan. Saya hanya bertanggung jawab untuk membawa mereka masuk. Terserah saya apakah saya bisa mendapatkan wawancara atau tidak. San Xiaomeng memutar matanya, bangkit dan pergi, dan kembali ke kamar. Pemimpin pasukan tua, gadis ini memiliki temperamen ini, jangan tersinggung. San Fuhai menjelaskan kepada Chen Baoguo dengan sedikit malu. Chen Baoguo tersenyum masam, dia telah mencapai titik ini, apalagi yang bisa dia salahkan. Fuhai, maafkan aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan repot. Chen Baoguo tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini, dan dia tidak dapat menyebabkan konflik dalam keluarga orang lain. Monitor lama, saya sudah memesan hotel, mari makan bersama. San Fuhai berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, kamu punya waktu. Chen Baoguo melambaikan tangannya. Hagen Chen juga membantu Tang Hongying untuk berdiri. San Fuhai juga tahu bahwa sikap istri dan putrinya memang tidak nyaman, tetapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum meminta maaf. Ketika saya punya waktu, saya akan minum dengan monitor lama sendirian. San Fuhai mengirim keluarga Chen Baoguo keluar, dan Li Fengxia telah duduk di sofa, bahkan tidak bergerak. Paman San, apa nama perusahaan yang berutang uang padamu? Setelah berjalan keluar dari pintu, Hagen Chen bertanya pada San Fuhai. Itu disebut dekorasi Fuyao, apakah keponakan tertua mengenal siapapun di sana? San Fuhai bertanya dengan curiga. Hagen Chen menggelengkan kepalanya, tidak, tapi aku akan mencobanya dan meminta akun untuk Paman San. Keponakan tertua, Paman San telah mengambil hatimu. Kamu akhirnya keluar dari itu. Kami tidak bisa melakukan sesuatu yang ilegal. Berbakti kepada orang tuamu, dan jangan khawatir tentang urusanku. San Fuhai mengira Hagen Chen akan meminta pertanggungjawaban dengan kekerasan, lagi pula Hagen Chen baru saja keluar dari penjara, mungkin dia mengenal beberapa gangster dan sejenisnya. Bab 68. Hagen Chen tersenyum, Paman San, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal-hal bodoh. San Fuhai tersenyum dan menepuk bahu Hagen Chen. Jika kamu memiliki hati ini, Paman akan senang. Meninggalkan rumah San Fuhai, Chen Baoguo sedikit menghela nafas. Hagen Chen, Paman Musan adalah pria yang baik. Jika kamu menemukan pekerjaan besok, bekerja keras dan jangan biarkan orang meremehkanmu. Dapat dilihat bahwa Chen Baoguo sangat marah dengan istri dan anak perempuan San Fuhai, tetapi tidak ada cara untuk melakukan ini. Yah, begitu. Hagen Chen mengangguk. Bagaimana dengan anak Han Han? Dalam situasi hari ini, saya tidak berani bertanya. Tang Hongying berkata sedikit tertekan. Awalnya disetujui untuk membantu Wang Han Han mencari pekerjaan bersama, tetapi sekarang saya bahkan tidak menyebutkannya kepada Wang Han Han. Ketika Chen Baoguo mendengar ini, dia menyalakan sebatang rokok dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak tahu bagaimana mengikuti Wang Changfeng. Bu, ayah. Jangan khawatir tentang itu, saya akan menemukan cara untuk pekerjaan Han Han. Jika saya bisa masuk ke perusahaan, saya bisa membawanya masuk. Melihat ini, Hagen Chen menghibur orang tuanya. Itu satu-satunya cara. Chen Baoguo mengangguk. Dia menghentikan taksi dan pulang, sementara Hagen Chen duduk di mobil dan mengirim pesan ke Lin Tianhu, memberitahunya tentang San Fuhai dan meminta Lin Tianhu untuk pergi ke Fuyao Decoration untuk mendapatkan uangnya kembali. Setelah menjelaskan, Hagen Chen meletakkan teleponnya, menutup matanya sedikit dan beristirahat. Segera, Hagen Chen dan yang lainnya kembali ke gerbang komunitas.
Pada saat ini, Wang Hanhan berjalan mondar-mandir di gerbang, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Han, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Wang Hanhan di pintu, Hagen Chen bertanya dengan aneh. Kakak Hagen Chen, aku. Wang Hanhan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat bahwa Chen Baoguo dan Tang Hongying juga turun dari mobil, jadi dia menutup mulutnya. Ketika Chen Baoguo melihat Wang Hanhan di pintu, dia pikir dia sedang menunggu mereka dan bertanya tentang pekerjaan, jadi dia tersipu dan berkata kepada Hagen Chen, Hagen Chen, bicaralah dengan Hanhan, aku akan pulang dengan ibumu dulu. Chen Baoguo tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Wang Hanhan. Bagaimanapun, sebagai penatua, dia berjanji pada dirinya sendiri kemarin, tetapi hari ini dia tidak dapat mencapai apapun. Ketika Chen Baoguo dan Tang Hongying pergi, Hagen Chen bertanya kepada Wang Hanhan, Hanhan, apakah ada yang salah? Saudara Hagen Chen, saya takut rentenir itu akan datang kepada saya khawatir ibu saya akan tahu. Dengan air mata di matanya, Wang Hanhan berkata dengan cemas kepada Hagen Chen. Jangan takut, Hanhan, aku di sini, mereka di sini, aku akan menanganinya untukmu. Hagen Chen menepuk Wang Hanhan dengan lembut dan berkata dengan menghibur. Kakak Hagen Chen, kamu, jangan berkelahi, aku tidak ingin kamu ditangkap untukku. Wang Hanhan hanya bisa mengandalkan Hagen Chen sekarang, tetapi dia tidak ingin Hagen Chen memperebutkan bisnisnya. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung. Hagen Chen tersenyum kecil. Tepat ketika Hagen Chen sedang berbicara dengan Wang Hanhan, tiba-tiba sebuah kendaraan off-road berhenti di depan mereka, dan turun dari mobil 4 pria besar dan 3 pria gemuk. Salah satunya mengenakan rantai emas besar, dengan kepala pendek dan tatapan tajam di wajahnya. Ketika Wang Hanhan melihat orang-orang ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Hagen Chen. Gadis kecil, bagaimana uangnya disiapkan? Jika kamu tidak mengembalikan uang hari ini, aku akan memindahkan barang-barang dari rumahmu. Pria dengan rantai emas itu bertanya pada Wang Hanhan. Aku tidak punya uang, bisakah aku mendapat beberapa hari tenggang? Wang Hanhan bertanya dengan takut-takut. Tidak, bahkan tidak untuk sehari. Jika kamu tidak memiliki barang berharga di rumah, maka kamu bisa ikut denganku. Melihat bahwa kamu sangat tampan, kamu masih bisa menghasilkan banyak uang. Setelah pria dengan rantai emas selesai berbicara, dia langsung meraih Wang Hanhan, tanpa memperhatikan keberadaan Hagen Chen. Bab 69. Tapi saat pria itu mengulurkan tangannya, Hagen Chen meraihnya. Aku akan memberimu uang yang dia berutang padamu, jangan lakukan itu. Hagen Chen berkata ringan kepada pria dengan rantai emas. Kamu memberikannya? Pria itu memandang Hagen Chen dari atas ke bawah, melihat Hagen Chen mengenakan pakaian biasa, dan tubuhnya tidak lebih dari 200, dan mencibir. Apakah kamu tahu berapa banyak dia berutang pada kita? 1 juta, kata Hagen Chen. HMPH, 1 juta tidak cukup, pria dengan rantai emas mendengus dingin. Bagaimana itu tidak cukup? Anda mengatakan kepada saya minggu lalu bahwa selama saya membayar kembali 1 juta. Setelah mendengar ini, Wang Hanhan buru-buru bertanya dengan keras. Minggu lalu adalah minggu lalu. Apakah saya tidak perlu bunga atas uang saya? Sekarang 1,3 juta, tidak kurang 1 sen pun. Pria dengan rantai emas itu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghina. Ketika Wang Hanhan mendengarnya, seluruh orang tercengang. Minggu ini, harganya naik 300.000. Bahkan jika dia adalah mesin cetak uang, dia takut dia tidak akan dapat membayar lintah darat. Oke, 1,3 juta, aku akan memberimu. Hagen Chen berkata dengan ringan. Melihat jawaban Hagen Chen dengan sangat gembira, pria itu tertegun sejenak, dan bahkan mata Wang Hanhan terbuka lebar, menatap Hagen Chen dengan tidak percaya. Kakak Hagen Chen, di mana kamu punya begitu banyak uang? Wang Hanhan tahu bahwa tidak mungkin bagi Hagen Chen untuk memiliki begitu banyak uang. Hanya beberapa hari setelah dia keluar dari penjara dan dia tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari 1 juta? Pria dengan rantai emas mendengar apa yang dikatakan Wang Hanhan, dan segera menatap Hagen Chen dengan galak dan berkata, wah, apakah kamu yakin punya uang?
Jika kamu berani bermain denganku, kamu harus tahu konsekuensinya, kan? Dengan mengatakan itu, pria itu mengeluarkan belati dan dengan lembut menggaruk dagunya. Melihat pihak lain mengeluarkan belati, wajah Wang Hanhan menjadi lebih pucat karena ketakutan, dan dia bersembunyi di belakang Hagen Chen dengan erat. Aku menyuruhmu untuk memberikannya padamu, dan aku akan memberikannya padamu. Pergi saja ke bank bersamaku untuk menarik uang. Wajah Hagen Chen tenang, tanpa panik sedikit pun. Pria dengan rantai emas melihat bahwa Hagen Chen sangat tenang, dan tidak bisa menahan sedikit kekaguman di matanya dan berkata, "Oke, melihat bahwa kamu juga seorang pria, aku akan mempercayaimu dan pergi ke bank dengan Anda." Setelah pria dengan rantai emas selesai berbicara, dia melangkah ke samping untuk menyingkir. Setelah melihat sekilas, seorang adik laki-laki segera membuka pintu mobil. "Ayo pergi, masuk ke mobil," pria dengan rantai emas menggelengkan kepalanya. "Han, pulanglah, jangan beritahu ibumu dan orang tuaku, aku akan kembali sebentar lagi." Hagen Chen berbalik dan berkata dengan lembut kepada Wang Han. "Kakak Hagen Chen." Wang Han meraih lengan Hagen Chen dengan kekhawatiran di matanya. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Hagen Chen tersenyum sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil. Melihat mobil pergi, Wang Han menangis. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Hagen Chen dibawa pergi. Segera, mobil itu membawa Hagen Chen ke pintu bank. "Ingat, jangan mempermainkanku, kami akan menunggumu di luar." Pria dengan rantai emas mengancam Hagen Chen. Hagen Chen mengabaikannya, tetapi berjalan langsung ke bank. Pada saat ini, banyak orang di lobi bank melakukan bisnis, dan Hagen Chen hanya bisa mengantri di belakang. "Pak, kalau mau tarik uang bisa ke ATM jadi tidak perlu antri?" Seorang anggota staf bank berkata dengan sangat sopan kepada Hagen Chen. "Saya menarik banyak uang, dan ATM tidak bisa mengeluarkannya." Hagen Chen tersenyum sopan. "Pak, berapa banyak yang Anda tarik?" tanya staf. "Lebih dari 1 juta. Begitu suara Hagen Chen jatuh, banyak orang di antrian di depannya langsung menoleh untuk melihatnya. Lagi pula, lebih dari 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bab 70. Chen Hagen. Pada saat ini, di tim depan, seorang wanita berpakaian modis, berpakaian agak centil berteriak pada Chen Hagen. Wanita itu juga mengenakan kacamata hitam besar, menutupi separuh wajahnya. "Siapa kamu?" Chen Hagen sedikit mengernyit dan menatap wanita itu. "Ini aku, Li Dongmei." Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Chen Hagen tiba-tiba menyadari, ternyata itu kamu, aku bahkan tidak mengenalinya. Li Dongmei adalah teman sekelas dari sekolah menengah Chen Hagen, dan mereka berdua masih berada di meja yang sama. Saat itu, Li Dongmei sangat ceroboh, tapi dia tidak modis seperti sekarang. Li Dongmei melirik Chen Hagen, dan kemudian berkata dengan sedikit mencibir di matanya, "Saya mendengar bahwa Anda berada di penjara, kapan Anda keluar?" Di tempat umum seperti ini, masalah masuk penjara bahkan disebutkan secara langsung, jelas membuat Chen Hagen malu. Ketika mereka berdua berada di meja yang sama, Li Dongmei ini juga menulis surat cinta untuk Chen Hagen. Bagaimanapun, ayah Chen Hagen berpolitik pada waktu itu, dan keluarganya tidak buruk. Banyak gadis menyukai Chen Hagen. Hanya saja Chen Hagen sama sekali tidak peduli dengan Li Dongmei, karena saat itu Li Dongmei sama sekali tidak baik. "Baru beberapa hari sejak aku keluar." Chen Hagen tersenyum ringan dan menjawab dengan jujur. "Begitu saya keluar, saya datang untuk menarik lebih dari 1 juta. Ini benar-benar kaya." Li Dongmei mencibir. Chen Hagen hanya tersenyum dan tidak menjawab, tetapi bertanya, "Kapan Anda datang ke Hongcheng? Saya mendengar bahwa Anda tidak akan pergi ke sekolah setelah lulus dari sekolah menengah pertama." "Ya, saya tidak pergi ke sekolah setelah lulus dari sekolah menengah pertama, tetapi saya jauh lebih baik daripada lulusan perguruan tinggi Anda," kata Li Dongmei sambil menunjuk seorang pria gemuk yang duduk di kursi di sampingnya. Pria di telinga berkata, "Itu pacar saya, pemilik perusahaan dengan aset puluhan juta. Saya akan mengajukan kartu hari ini, dan saya akan mengurus uangnya di masa depan." Li Dongmei tampak sombong, meskipun pria paruhbaya itu tampak lebih tua dari ayahnya, tetapi dia sendiri tidak merasa ada yang salah, selama pihak lain punya uang.
Chen Hagen memandang pria paruh baya yang gemuk itu, dan hanya tersenyum sedikit. Selamat, saya menemukan pacar yang kaya. Meskipun Chen Hagen hanya tersenyum sedikit, Li Dongmei merasakan gelombang jijik di hatinya. Dia merasa bahwa Chen Hagen menertawakan dirinya sendiri. Tuan, jika Anda menarik lebih dari 500.000 yuan, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Apakah Anda sudah membuat janji? Setelah staf ban mengetahui bahwa Chen Hagen adalah tahanan reformasi melalui kerja paksa yang baru saja dibebaskan, nada suaranya menjadi sedikit lebih keras. Saya memiliki kebutuhan mendesak, jadi saya tidak punya janji. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Chen Hagen bertanya kepada staf ban. Chen Hagen, apa yang kamu lakukan terburu-buru dengan lebih dari 1 juta yuan? Kamu tidak terlihat seperti memiliki 1 juta yuan. Kamu tidak akan datang untuk berpura-pura, kan? Li Dongmei mencibir. Chen Hagen mengabaikannya, tetapi mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya kepada staf ban. Saya memiliki 10 juta di kartu ini, dan sekarang saya hanya ingin menarik 1,3 juta, dapatkah Anda mengakomodasi? 10 juta? Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu punya 10 juta? Kamu hanya seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang? Li Dongmei mencibir dan menatap Chen Hagen dengan jijik. Dan staf ban juga sedikit tidak sabar, dan berkata dengan wajah dingin, bahkan jika Anda memiliki 20 juta, ini adalah aturan ban, Anda tidak bisa. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, staf ban tiba-tiba melihat kartu di tangan Chen Hagen. Karena kartu ban diberikan kepada Chen Hagen oleh Xuanzong, dan Xuanzong adalah orang terkaya di Hongcheng, kartunya memiliki tanda khusus yang jelas, staf ban dapat melihatnya sekilas. Ini adalah kartu ban keluarga Su, dan Chen Hagen jika Anda dapat memegang kartu ban keluarga Su, itu pasti bukan orang biasa. Bab 71. Tuan, duduk di sini sebentar, saya akan pergi dan meminta instruksi kepada manajer. Melihat kartu di tangan Hagen, sikap para staf berubah drastis. Oke. Hagen mengangguk, duduk di samping untuk beristirahat, dan staf buru-buru pergi untuk meminta instruksi dari manajer. Kali ini, Li Dongmei sedikit bingung, dia tidak mengerti mengapa staf ban tiba-tiba begitu sopan kepada Hagen. Hagen, apakah kamu benar-benar punya 10 juta? Melihat perubahan sikap anggota staf yang tiba-tiba, Li Dongmei bertanya pada Hagen dengan ragu. Apa pedulimu? Hagen tersenyum dingin. Hagen, izinkan saya memberitahu Anda bahwa memalsukan sertifikat keuangan adalah ilegal. Anda, seorang tahanan reformasi melalui tenaga kerja, dapat memiliki 10 juta yuan. Jangan berpikir saya tidak tahu. Keluarga Anda masih tinggal di komunitas tua, dan ayahmu menyapu jalan untuk orang lain. Bagaimana mungkin kamu punya 10 juta? Li Dongmei tidak akan pernah percaya bahwa Hagen benar-benar memiliki 10 juta yuan jika dia benar-benar memiliki uang ini. Apakah dia akan tetap tinggal di komunitas yang rusak seperti itu? Juga, Hagen baru saja dibebaskan dari penjara, jadi tidak mungkin dia mendapatkan 10 juta dalam beberapa hari. Dia merasa Hagen pasti sengaja berpura-pura agresif di depannya demi dirinya sendiri, itulah mengapa dia mengatakan itu. Adapun pelanggan lain di ban, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Li Dongmei, mereka semua memandang Hagen dengan rasa ingin tahu. Hari-hari ini, mereka menarik uang dengan kartu. Jika ada uang di kartu, mereka dapat mengetahui apakah mereka memeriksanya. Itu. Tidak ada yang benar-benar cukup bodoh untuk memalsukan kartu ban. Bar. Tidak lama kemudian, staf ban yang baru saja pergi datang dengan seorang pria paruh baya berkacamata, terlihat sedikit tergesa-gesa. Halo Pak, saya manajer bank ini, ada yang bisa saya bantu? Pria paruh baya itu berjalan ke arah Hagen dan bertanya dengan sopan. Saya ingin menarik 1,3 juta, tetapi saya tidak punya janji. Bisakah saya menariknya? Kata Hagen, dan menyerahkan kartu itu kepada manajer bank. Setelah melihat kartu ban, ekspresi manajer bank sedikit berubah. Ya, Tuan, Anda tidak perlu membuat janji, tetapi kami tidak punya banyak uang sekarang. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan uang tunai dari tempat lain segera.
Pak, datang ke kantor saya dulu. Ayo istirahat. Hagen mengangguk, bangkit dan bersiap pergi ke kantor untuk menunggu. Li Dongmei tercengang saat melihat ini, dia melangkah maju untuk menghentikan Menir Ban dan berkata, ada apa dengan Bangmu? Mengapa kamu bisa menarik uang tanpa membuat janji? Dia hanyalah tahanan reformasi melalui kerja, dan kamu bahkan tidak memeriksa untuk melihat apakah ada sesuatu di kartunya. Jika Anda punya uang, apakah Anda setuju? Jika demikian, saya akan menarik 1 juta sekarang. Li Dongmei meraung dengan agresif, lalu berkata kepada pacarnya, suamiku, kami juga ingin mengambil 1 juta. Pacar Li Dongmei datang, dan setelah melirik Hagen, dia juga mengeluarkan kartu ban dan menyerahkannya kepada Menir Ban. Saya juga punya 10 juta di kartu ini, dan saya ingin menarik 1 juta sekarang. Menir Ban bahkan tidak melihatnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak bisa mengambil jika saya punya janji. Kalimat ini membuat Li Dongmei kesal. Ini adalah adegan standar ganda. Hagen memiliki 10 juta di kartunya, dan dia dapat menarik uang tanpa membuat janji. Kartu mereka juga memiliki 10 juta, tetapi mereka harus membuat janji. Bang rusak macam apa kamu? Aku ingin mengadu padamu. Kenapa dia tidak perlu membuat janji, tapi kita harus membuat janji? Kami juga punya 10 juta di kartu kami, tidak bisakah kamu dengar? Li Dongmei berteriak pada Menir Ban. Pria ini adalah VIP tertinggi bank kami, jadi tidak perlu membuat janji, dan Anda hanyalah pelanggan biasa, tidak ada bandingannya. Menir Ban berkata dengan datar. Paru-paru Li Dongmei akan meledak, dan dia langsung menatapnya, dia adalah VIP tertinggimu. Apakah kamu melakukan kesalahan? Dia hanya seorang tahanan reformasi melalui buruh, baru saja dibebaskan. Bab 72. Kartu pria ini adalah kartu khusus dari keluarga Su. Kami hanya mengenali kartunya tetapi bukan orangnya. Apakah menurut Anda dapat membandingkannya dengan keluarga Su? Jejak penghinaan melintas di mata Menir Ban. Apa yang dikatakan Menir Ban membuat Li Dongmei tertegun sesaat, dan semua orang di sekitarnya juga berseru. Harus diketahui bahwa keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, pantas saja anggota staf langsung mengubah sikapnya saat melihat kartu di tangan Hagen. Dengan kartu keluarga Su, apalagi datang ke Ban untuk menarik uang secara langsung, asalkan telepon dilakukan, Ban akan mengirim seseorang untuk mengantarkan uang secara langsung. Pelanggan seperti ini semua diincar oleh bank-bank besar. Dan ketika pacar Li Dongmei mendengar bahwa Hagen memegang kartu khusus dari keluarga Su, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Jika Hagen benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Su, hanya satu kata, perusahaan kecilnya akan segera bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kartu keluarga Su? Dia pasti telah mencurinya, atau dia mengambilnya. Tidak mungkin dia memiliki hubungan dengan keluarga Su. Li Dongmei tidak mempercayainya. Hagen hanyalah orang biasa yang tidak bisa berada di tempat biasa. Dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Su? Melihat Li Dongmei masih berteriak keras, wajah Menir Ban menjadi dingin. Keamanan, keluarkan mereka dari sini. Segera, 2 petugas keamanan datang dan mengusir Li Dongmei, dan pacar Li Dongmei juga diusir. Apa yang terjadi? Apa hubungan antara teman sekelasmu dan keluarga Su? Pacar Li Dongmei bertanya dengan cemas. Saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan dengan keluarga Su. Jika dia memiliki hubungan dengan keluarga Su, dia tidak akan masuk penjara. Dia hanya keluar beberapa hari. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan keluarga Su? Keluarga? Saya pikir dia pasti mengambil kartu Ban. Ya, Menir Ban itu idiot, kata Li Dongmei dengan marah. Oke, tidak peduli apakah dia mengambilnya atau tidak, ayo pergi. Pacar Li Dongmei tidak ingin mengganggunya, jika Hagen benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Su, maka dia akan kurang beruntung. Li Dongmei dan pacarnya yang gemuk baru saja keluar dari Ban, dan beberapa pengawal Hagen yang telah menunggu di luar melihat mereka, dan segera mendatangi mereka. Bos Qiu, kebetulan sekali, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Pria dengan rantai emas itu tersenyum dan berkata, jadi itu Gani, apa yang kamu lakukan di sini?
Pacar Li Dongmei bertanya. Ada orang yang berutang uang kepada kami, dan kami menunggu dia menarik uangnya. Gani berkata dengan ringan. Oh, kalau begitu tunggu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, aku punya waktu untuk minum bersama. Setelah pacar Li Dongmei selesai berbicara, dia menarik Li Dongmei untuk pergi. Lagi pula, orang-orang ini bukan orang baik, dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa Li Dongmei tidak bergerak, tetapi bertanya dengan heran, apakah orang yang berutang uang kepada Anda disebut Hagen? Hagen? Gani tercengang sesaat, tetapi segera menyadari, ya, sepertinya namanya Hagen, dan dia berutang 1,3 juta kepada kita. Ketika Li Dongmei mendengar ini, dia sangat senang hingga dia hampir melompat. Aku berkata, mengapa Hagen harus mengambil 1,3 juta hari ini? Ternyata dia berutang uang kepada orang lain dan diblokir. Li Dongmei mencibir, lalu berkata kepada Gangzi, mengapa dia berutang uang padamu? Gangzi tidak menjawab Li Dongmei, tetapi melihat ke arah Bos Qiu di samping. Bos Qiu tersenyum, ini pacarku. Ketika Gangzi mendengar ini, dia langsung tersenyum, karena itu pacar Bos Qiu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dia adalah wanita yang meminjam pinjaman riba dari kita. Bukan karena dia berutang pada kita apa yang anak ini keluar untuk membantu membayar kembali uang. Ternyata yang kamu berutang adalah riba, jadi kamu bisa meminta lebih banyak bunga. Anak Hagen itu punya 10 juta di kartunya. Li Dongmei berbisik pada Gangzi itu. Bab 73. 10 juta. Gangzi tercengang sesaat, dan kemudian ekspresi gembira melintas di wajahnya, apakah dia benar-benar 10 juta? Lihat anak itu, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Li Dongmei buru-buru menjelaskan, apa yang kamu lakukan untuk membohongimu? Dia baru saja mengatakannya sendiri di bank. Jika dia benar-benar dapat menarik 1,3 juta nanti, bukankah itu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki uang di kartunya? Itu masuk akal. Gangzi mengangguk. Oke, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, ayo pergi. Bos Qiu menarik Li Dongmei dengan keras. Apa yang kamu takutkan? Mari kita lihat di sini sebentar, tunggu Hagen itu keluar, lalu kita pergi. Aku ingin melihat apakah Hagen itu benar-benar memiliki 10 juta. Li Dongmei mengibaskannya dengan paksa, dia tidak ingin pergi, dia ingin melihat penampilan memalukan Hagen untuk sementara waktu. Bos Qiu tidak punya pilihan selain berdiri di samping dan menunggu. 10 menit kemudian, Hagen keluar membawa tas besar, yang penuh dengan uang tunai. Melihat Hagen keluar dengan tas besar di tangannya, Gangzi itu segera pergi menemuinya dengan seseorang. Melihat ini, Li Dongmei juga mengikuti, dia ingin melihat apakah Hagen benar-benar menarik uangnya. Melihat Li Dongmei tidak pergi, Hagen sedikit terkejut, tapi dia tidak peduli. Bocah, di mana uangnya? Gangzi bertanya pada Hagen. Hagen melemparkan tas di tangannya ke tanah, memperlihatkan semua uang kertas putih di dalam tas. Melihat begitu banyak uang, mata adik laki-laki Gangzi semuanya merah. Kemudian Li Dongmei juga sedikit terkejut. 1,3 juta, 1 sen tidak banyak, semuanya ada di sini. Hagen berkata dengan datar. Saudara Gangzi buru-buru ingin mengumpulkan uang, tetapi dihentikan oleh Gangzi itu. Wah, 1,3 juta mungkin tidak cukup. Meskipun Gangzi juga ingin mengambil uang itu, tetapi setelah mengetahui bahwa Hagen memiliki 10 juta yuan, dia ingin memeras lebih banyak lagi. Apa maksudmu? Hagen mengerutkan kening. Apa gunanya? Aku salah menghitung bunga tadi, dan sekarang aku butuh 2 juta dengan bunga. Sudut mulut Gangzi sedikit terangkat dan berkata. Wajah Hagen menjadi suram dan dingin, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Hagen, bukankah kamu punya 10 juta? 2 juta bukan apa-apa, masuk saja dan dapatkan beberapa. Li Dongmei menatap Hagen dengan sombong dan berkata. Hagen mengabaikan Li Dongmei, tetapi berkata kepada Gangzi, 1,3 juta, jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menyimpannya lagi. Hagen membungkuk untuk mengambil uang itu dan menyimpannya lagi. Nak, uang itu bukan lagi milikmu, kamu tidak bisa memindahkannya. Gangzi mengangkat kakinya dan menginjak kantong uang itu.
Dan dua adik laki-laki di samping segera mengulurkan tangan dan meraih bahu Hagen, mencoba mengendalikan Hagen. Tetapi kedua orang ini terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengguncang Hagen sedikit pun. Cahaya dingin melintas di mata Hagen, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan kedua adik laki-laki itu, dan meremasnya dengan ringan, terdengar suara tulang patah, dan kedua adik laki-laki itu langsung berteriak kesakitan. Siapapun yang berani menyentuhku akan mencari kematian. Melihat ini, ekspresi Gangzi menjadi gelap, dan dia menendang ke arah Hagen. Bunuh dia, bunuh dia. Melihat ini, Li Dongmei sangat senang, dan berteriak putus asa. Ledakan. Tapi siapa tahu, begitu gangster itu mengangkat kakinya, Hagen juga menendangnya, dan serangan pertama datang lebih dulu, menendang gangster itu. Segera setelah itu, Hagen memutar tangannya, dan lengan kedua adik laki-laki itu dipelintir seperti dipelintir, dan suara ratapan yang menyakitkan datang langsung dari mulut kedua orang itu. Saat ini, hanya ada satu adik laki-laki yang tersisa, yang menoleh dan lari ketakutan, mereka bajingan, mereka tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Hagen berjalan menuju Gangzi itu perlahan, saat ini wajah Gangzi pucat, organ dalamnya seperti ditusuk pisau.